Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh berbahagia atas penyertaan Tuhan. Kita kembali boleh diperhadapkan bersama-sama, dihadirkan dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, bersama-sama kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, sungguh kami bersyukur atas karunia dan penyertaan-Mu semata. Kami boleh ada di dalam satu persekutuan yang hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan, berkenanlah kiranya atas persekutuan kami ini, sehingga pembacaan dan pemberitaan firman boleh kami lakukan dengan baik, boleh kami pahami dan imani seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11. Kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah gembala yang baik. Jika mendengar kata gembala, sudah pasti terbentuk dalam pikiran atau imajinasi kita, di benak kita membayangkan bahwa seorang penjaga domba atau ternak yang mengembalakan ternaknya, baik itu ketika merumput, mengantar ke aliran sungai untuk minum, menjaga dari serangan binatang buas, singkatnya menjaga kawanan ternaknya agar terpelihara dengan baik. Dan bahkan tidak jarang pula seorang gembala mengambil resiko berbahaya hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika gembala dunia begitu penuh kasih merawat kawanan domba peliharaannya, begitu juga Allah. Ia adalah gembala yang baik, sang gembala sejati yang menjaga dan mengembalakan umat pilihannya. Bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana gembala yang baik membawa manusia sebagai kawanan domba menuju keselamatan. Bacaan kita malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11 menjadi perenungan firman Tuhan bahwa karya pembaruan Allah atas Yehuda yang menempatkan umat Allah mempunyai status sekaligus identitas baru, yaitu pembawa kabar baik. Kabar baik itu berisi dua hal, yaitu yang pertama pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya, yang mana atas jerih umatnya sendiri, maka umat itu akan diselamatkan atau dibebaskan. Lalu kabar baik yang kedua berisi tentang pengembalaan Allah sendiri, berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya seperti seorang gembala yang memelihara dan menjaga dombanya. Menghimpun berarti mengumpulkan kembali
umatnya yang terserak ketika pembuangan di Babel, di mana saat itu Israel bergumul dan mempertanyakan keberadaan Allah dalam perjumpaannya dengan ilah-ilah lain. Pada puncak pergumulannya, Allah menyatakan penyelamatannya dengan memulangkan mereka ke Yerusalem, karena tidak ada kuasa apapun yang mampu melepaskan umat dari pembuangan selain kuasa Allah itu sendiri. Memangku adalah laku seorang gembala terhadap dombanya yang sedang mengerang kesakitan karena terluka sampai sehat kembali. Lalu menuntun adalah berarti berjalan di depan agar kawanan dombanya merasa aman dan tidak tersesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya begitu jeli menggambarkan Allah yang penuh kasih melalui metafora gembala. Penggambaran Allah sebagai gembala dikenal oleh umat Israel sebagai gembala yang baik. Bertolak dari perbuatan inilah, umat patut memberi kesaksian kepada dunia. Kabar baik yang disaksikan itu berpusat kepada tindakan Allah yang nyata di dalam Kristus, yang memelihara dan menyelamatkan umatnya. Ada dua hal utama yang harus kita pahami tentang bagaimana memaknai keberadaan Allah di dalam hidup kita sebagai gembala yang baik. Yang pertama adalah status dan identitas kita sebagai pembawa kabar baik adalah jati diri yang melekat dalam pribadi setiap umat Allah. Identitas dan jati diri melekat dalam pribadi setiap umat Allah. Sebagai pembawa kabar baik, kita dipanggil untuk hidup dalam cerminan laku, hidup yang benar, dan menjadi teladan di hadapan sesama dalam hal keadilan, ketulusan, kejujuran, dan kesetiakawanan. Hanya dengan cara ini maka kabar baik itu dapat tersampaikan dan didengar, bahkan dilakukan oleh umat. Menjadi teladan dan pelaku firman adalah hal penting. Selain hidup dalam cerminan citra Allah, kita juga mampu menjadi contoh, panutan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pelayanan, juga dengan sesama atau di masyarakat. Yang kedua adalah misi Allah adalah tugas penggembalaan atas hidup dunia dan manusia. Allah adalah gembala yang baik karena kasih setianya menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Sejalan dengan itu, maka tugas umat adalah meneruskan peran-peran pengembalaan Allah di dalam relasi kita dengan sesama, lewat berbagi rasa atau berbela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Tugas pengembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup kita yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umatnya, kita dipanggil untuk menjalankan misi pengembalaan dalam kenyataan hidup sekarang ini. Memang kenyataan hidup saat ini penuh dengan tantangan, penderitaan, bahkan silih berganti kita mendengar bertubi-tubi berita duka cita. Terlebih saat ini di tengah-tengah pandemik yang masih melanda dunia, secara khusus melanda kehidupan kita juga. Ada berbagai krisis yang kita hadapi, kita gumuli, kita perjuangkan. Gambaran Allah sebagai gembala adalah sangat relevan dalam laku kita sebagai penggenapan misi Allah dalam relasi dengan sesama, melalui usaha, kerja, dan setiap langkah serta daya juang yang kita punya. Pastinya akan sangat sulit dan berat menghadapi situasi seperti ini. Cobaan dan tantangan datang silih berganti. Namun kita melihat semuanya itu dengan penuh syukur, dengan mata iman. Kita masih sampai saat ini menerima begitu banyak berkat. Berkat-berkat yang ada saat ini sungguh nyata kita rasakan. Berkat kehidupan adalah satu hal yang patut kita syukuri. Nafas kita masih bisa punya, masih bernafas dengan normal. Kita mempunyai daya juang kekuatan yang masih cukup
Walaupun di tengah gumul juang yang berat, kita masih mampu melangkah ke depan. Kesehatan, kita yang dianugerahkan kesehatan, mempunyai daya juang yang lebih sebagai gembala dengan misi yang sudah melekat pada diri kita sebagai umatnya. Kita patut jalankan misi penggembalaan itu. Kalau kita pikir sebenarnya siapa sih diri kita ini? Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah dan tanpa kemurahan Allah, kita bukan apa-apa. Mungkinkah kita mampu menjalani perjuangan yang begitu berat di tengah-tengah situasi yang ada saat ini? Berbagai krisis kehidupan, berbagai derita, pergumulan pribadi dan keluarga, usaha bahkan pekerjaan. Mari bersama kita imani bahwa semua yang terjadi ini Tuhan izinkan terjadi pada kita. Itu semata-mata sebagai orang beriman kita akan ditempa menjadi lebih kuat, mempunyai daya juang yang tinggi, sehingga kita mampu menjadi pelayan dan gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana misi yang melekat pada diri kita, yang kita emban dan kita harus lakukan sebagai umat percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri tegak, menghadapi berbagai tantangan yang ada, berbagai macam badai kehidupan, sehingga kita mampu menjalankan misi penggembalaan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita akan memasuki masa Advent, minggu Advent ke depan, kedatangan Tuhan menjadi kuasa yang menghibur dan menguatkan. Mari kita siapkan hati dan perasaan kita, hidup kita bagi Tuhan, membersihkan hati, tutur laku kita, serta tetap teguh memperkuat daya juang dalam rangka memenuhi panggilan misi penggembalaan yang Tuhan amanatkan bagi kita. Tuhan senantiasa menganugerahkan kita akal budi yang baik, kekuatan dan kesehatan, agar kita mampu menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab atas identitas yang melekat sebagai pembawa kabar baik dan melaksanakan misi Allah dalam tugas-tugas pengembalaan. Tuhan memberkati kita semua dengan cinta kasih-Nya dan sukacita dari Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang adalah gembala sejati bagi hidup dan kehidupan beriman kami. Kami menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas pimpinan dan anugerah-Mu semata. Kami boleh diperkenankan ada bersama-sama dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya Engkau perkenankan kami untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Allah atas lawatan firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Siapkan hati kami, pikiran kami, pribadi kami untuk senantiasa mampu menjalankan misi yang kami emban. Misi yang telah melekat pada jati diri kami sebagai orang beriman untuk melaksanakan tugas-tugas pengembalaan di dalam menghimpun, memangku, dan menuntun. Allah Bapa di surga, Tuhan kiranya berkati, secara khusus Tuhan berkati para pelayan-Mu ya Allah, pendeta, penatua, dan diaken dalam menjalankan tugas dan misi penggembalaan, tugas pelayanan dan penata layanan. Anugerahkan kami semua hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga di dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang kami emban, tugas pelayanan secara khusus, kami boleh lakukan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, ketika secara khusus menghadapi berbagai krisis yang terjadi pada saat ini, secara khusus akibat pandemik 19 yang menyerang dunia, secara khusus kami semua. Kami berdoa kiranya Engkau menguatkan kami, menguatkan bangsa dan negara, pemerintah yang duduk di dalamnya, mampu bijaksana, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Tuhan yang maha baik, anugerahkan hikmat bijaksana surgawi bagi hamba-hambamu yang tengah berupaya keras mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara di tengah-tengah berbagai krisis yang terjadi. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga, pribadi demi pribadi, di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa bagi keluarga yang menderita sakit penyakit, yang menderita atau berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan kiranya menguatkan mereka semua, memulihkan mereka yang sakit, memberi jalan keluar yang terbaik untuk setiap upaya kepulihan dari sakit penyakit, memberikan sukacita kembali, anugerah dan penghiburan bagi keluarga yang mengalami duka cita saat ini. Tuhan kiranya hadir ke tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua yang mengalami berbagai krisis. Bapa di surga, hanya berharap atas anugerah dan berkat dari Tuhan semata. Kami berdoa untuk bagi anak-anak kami, segenap anggota keluarga kami, untuk tiap-tiap hal yang kami gumuli dan kami hadapi. Tuhan kiranya boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menopang dan menguatkan kami, sehingga kami mempunyai daya juang yang lebih baik, yang lebih besar, bahkan dahsyat. Allah Bapa di surga, beri kami kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan, cobaan hidup yang kami hadapi dan gumuli. Allah Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika doa-doa dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dinaikkan bersama-sama dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Engkau pun hadir mendengar dan menyendengkan telinga kasih-Mu bagi setiap pengharapan dan doa-doa yang kami naikkan. Allah Bapa di surga, untuk berbagai persoalan hidup yang kami hadapi, yang tidak mampu kami ungkapkan satu persatu, Engkau kiranya hadir memulihkan, menjamah kami ya Allah, mengurapi kami, memberikan hikmat bijaksana yang daripadamu, kekuatan dan daya juang yang dahsyat bagi kami, sehingga kami mampu menjalani semua dengan penuh iman kepadamu. Inilah ya Allah doa permohonan kami, doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.